Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjabarkan tips-tips tentang bagaimana kita berdakwah menggunakan media hewan peliharaan, di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Jadi nama asli saya adalah Husni Hadi. Saya angkatan Pondok Pesantren Wali Barokah tahun 2011-2012. Lalu ketika saya selesai lulus, saya ngajar di Yogyakarta dari tahun 2012 sampai 2013. Setelah dari Yogyakarta, saya kembali ke Palembang. Saya ngajar di Palembang, salah satu pondok di Palembang. Ternyata menurut saya bahwa saya masih sedikit sekali memiliki ilmu-ilmu agama. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti sementara mengajar di Palembang. Saya lanjut untuk belajar kembali ke Pondok Wali Barokah, melanjutkan hadis-hadis besar berupa hadis Imam Ibnu Majah, Nasai, Bukhari, dan Muslim selama 3 tahun dari 2014 sampai 2017. Nah, selama itu saya belajar, akhirnya saya bisa sedikit lebih mengerti bagaimana caranya menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, Rasul dengan berbagai cara. Salah satunya cara-cara yang saya dapat adalah saya menggunakan media hewan peliharaan saya untuk berdakwah. Nah, di sini saya punya tiga peliharaan sebenarnya sekarang. Saya sebenarnya dari dulu seneng banget pelihara hewan dari kelas 3 SD. Saya udah pelihara hewan. Hewan pertama kali yang ibu saya kasih yaitu berupa kucing hutan. Kucing hutan liar, jadi saya pelihara. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa berdakwah dengan menggunakan hewan peliharaan? Sebenarnya caranya gampang. Saya itu termasuk orang yang sulit sekali untuk berkomunikasi atau bersosialisasi ke orang-orang lain. Jadi salah satunya saya bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan menggunakan hewan peliharaan saya. Jadi, tapi sebelum kita berdakwah seperti ini, tentunya yang harus difahami adalah pertama, kita harus memiliki ilmu-ilmunya. Yang pertama, ilmu masalah agama. Yang kedua, ilmu tentang masalah hewan. Jadi yang pertama saya sudah belajar, saya belajar ilmu agama di Pondok Wali Barokah Kediri selama hampir 5 tahun sekitaran. Kalau mau dihitung-hitung sebenarnya hampir 5 tahun. Nah, yang kedua saya juga sudah belajar banyak tentang masalah ilmu hewan. Kita udah harus tahu juga. Jadi harus tahu hewan itu makannya apa, hewan itu kalau kena penyakit yang bagaimana saja. Kita harus tahu juga, harus pahami. Nah, biasanya jadi saya berdakwah ini menggunakan hewan ini dengan cara, contoh saya bawa peliharaan saya jalan-jalan atau jogging. Nah, salah satunya biasanya musang ini saya ajak jogging biasanya. Jadi saya kalau punya musang yang besar, yang sudah dewasa, dia tuh saya latih, dia bisa paham dengan tuannya saya. Itu kalau diajak jogging tuh sama kayak seperti anjing ngikutin kita dari belakang. Nah, biasanya kan orang mesti tertarik tuh. Nih orang kok punya peliharaan bukan anjing tapi kok manut gitu, kok nurut. Nah, keren banget mungkin. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya orang-orang akan bertanya kepada kita, itu hewan apa, makannya apa. Ya kita jelasin dengan keilmuan hewan. Jadi kita bisa jelasin, oh ini namanya hewannya, contoh musang, makannya pisang, ayam, susu gitu. Nah, kita jelasin. Mungkin sudah kita jelasin, nah biasanya mereka itu sangat banyak yang tertarik untuk lebih jauh kenal ke kita. Jadi tertarik, pastinya mereka akan meminta nomor HP seperti WhatsApp atau media sosial kita seperti IG atau Facebook atau yang lainnya. Jadi ada satu cerita, saya itu pernah jogging, ada orang yang tertarik dengan musang saya. Mereka dua orang anak pemuda. Nah, mereka ngajak ngobrol panjang sampai sekitar mungkin saya bisa baca itu hampir 1 jam lebih. Mereka tertarik dengan peliharaan saya.
kok bisa banget nurut, kok bisa banget bisa kayak gitu katanya. Lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Oke, pertamanya ngobrolin masalah musang. Sudah membahas tentang masalah musang, akhirnya ya disitulah saya masukin tentang masalah agama, tentang masalah pengertian-pengertian bahwa kita ya sebenarnya diciptakan juga semuanya ada tujuannya, nggak hanya apa tuh ibaratnya makan tidur, habis itu tidur lagi kerja makan tidur, enggak, setiap tujuannya. Ada salah satu yang sangat tertarik dengan saya, akhirnya mereka sering DM saya di IG karena saya juga orangnya suka berburu. Suatu saat mereka juga ingin banget berburu dengan saya. Akhirnya saya ajak. Nah, di situ juga menjadi media kita untuk apa tuh berdakwah kepada mereka. Yang awalnya mereka mungkin mungkin ya jarang bisa sholat tepat waktu. Ketika berburu dengan kita, karena kita ngerti ilmunya, waktunya sholat ya kita sholat. Nah, pertama saya pernah ajak, mereka nggak mau sholat. Karena bahkan mereka mengatakan dengan kamu duluan sholat. Tapi ya saya nggak langsung memaksa mereka harus sholat. Saya biarkan saja. Lambat laun ya akhirnya mereka mungkin malu, akhirnya mau sholat gitu. Ada lagi cerita kalau saya pun berdakwah dengan menggunakan hewan ini banyak sekali, kayak anak-anak yang di sekitar rumah. Mereka kan senang dengan hewan-hewan yang lucu. Ya kita sambil jelasin masalah hewan kayak gini, jadi mereka senang. Akhirnya mereka mudah akrab dengan kita dan mereka bisa mendengarkan apa yang kita arahkan. Nah, itu lebih gampang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau menggunakan media musang untuk berdakwah, ya silakan. Bukan musang aja sih sebenarnya, apapun hobi kalian di dalam peliharaan ya silakan. Saya akan membantu sebisa saya. Seandainya kalian ingin sharing, kalian ingin berbagi ilmu dengan saya siap untuk selalu 24 jam insya Allah mau nanggepin apa yang ditanyakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Nanti saya selalu update di dalam apapun kegiatan yang saya miliki. Jadi kalau seandainya hal ini bagi kalian bermanfaat, silakan di-share, silakan dibagikan ke teman-teman lain. Kalau ada sesuatu yang kurang silakan di komen. Jangan lupa juga dibantu subscribe-nya juga biar kita bisa selalu update, kalian bisa ngeliatin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.